Jadi bangkrut di sini itu bukan karena Randy, Agri, terus semuanya bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya selesai. Gampang-gampangan kursnya, bener kan? Gampang nggak? Lumayan. Itu insya Allah mah kalau buat Salman insya Allah dapat 90. Karena Salman belajar, Bapak tahu. Agri nggak tahu belajar apa enggak. Belajar nggak, Agri? Insya Allah belajar. Baca doang. Kalau kurdis itu selama di sana ada ayat ataupun ada surat Quran, ayat Quran, hadis, mahfuzat, itu kalau bisa dihafalin. Jangan cuma sekedar dibaca tapi dihafalkan. Gunanya apa ya, kayak gini nih. Ketika ujian soal itu ada di soal ujiannya, jadi bisa menjawabnya. Karena hafalan itu gak gampang. Dia harus selalu melatih, membaca dulu lalu menghafalnya. Jadi nanti kalau sudah kebiasa menghafal, nanti gampang menghafal apapun, termasuk menghafal Quran juga gampang kalau sudah terbiasa menghafal. Nah, bangkrut, tahu bangkrut nggak? Bangkrut, Agri pernah tahu arti bangkrut nggak? Kan kalau punya warung misalkan ada pandemi kayak gini, akhirnya yang beli jarang, terus kebutuhan juga banyak, walhasil warungnya sepi, nggak ada pembeli, akhirnya bangkrut. Ada juga perusahaan yang kolab karena misalkan tertipu dengan bisnis rekan bisnisnya, akhirnya uangnya dibawa kabur, ujung-ujungnya perusahaannya bangkrut. Sama juga kayak gini nih, sama juga kayak Agri misalkan. Agri punya bukunya, punya alat tulisnya, tapi nggak menghafal, bangkrut dan ntar nggak dapat apa-apa. Ayo cuma dapat bukunya doang. Nah itu. Jadi setiap sesuatu itu kalau memang sekiranya harus dihafal, hafal. Dan sekiranya kalau memang nggak keluar di ujian, paling tidak kita sudah mendapat poin 1, yaitu kita sudah bisa menghafalnya. Dan sampai kapanpun teringat hari ini nggak kepake, besok atau suatu saat nanti akan kepake karena sudah tersimpan di memori kita. Tuh. Itu bangkrutnya masih biasa. Ada bangkrut lagi. Bangkrut itu pernah Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu yang disebut dengan bangkrut? Lalu sahabat menjawabnya dengan jawaban al-muflisu man la dirhama wala mata. Ialah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta benda. Itu adalah bangkrut. Itu kalau kata para sahabat. Ternyata jawabannya itu salah. Bukan itu dipengen oleh Rasul. Jadi bangkrut itu adalah manakala kita sholat, kita bayar zakat, kita puasa, kita apalagi sedekah, infak dan lain-lain, tapi sholatnya itu malah justru nggak dapat apa-apa. Karena kenapa? Karena terselipi dengan apa? Dengan sifat-sifat kita yang tercela. Contohnya misalkan Agri pulang dari masjid, habis sholat zohor misalkan,
Baru keluar dari masjid, harusnya kan si Agri itu kan semakin baik nih. Semakin baik nih sikapnya, tingkahnya. Pulang dari masjid dia bukannya nolong orang, dia malah mencaci maki orang. Nah, ya. Yang seharusnya pulang dari sholat, dari masjid, dia membantu orang yang kesusahan di jalan, dia malah mencaci maki orang. Nah, ini ciri-ciri bangkrut, nggak dapat pahala. Atau pahalanya habis, baru selesai sholat, yang tadinya dapat pahala, gara-gara mencaci maki, akhirnya pahalanya itu dialihkan ke orang tersebut yang dicaci maki oleh si Agri. Tuh dari sholat. Misalkan dari puasanya juga, puasa, dari zakat, semua ibadah yang dilakukan oleh Agri ataupun Salman ataupun Randy, semuanya itu bisa bangkrut karena ibadah-ibadahnya dicampuri dengan akhlak ataupun sikap yang tidak baik, yang tidak dibarengi oleh akhlak, yang tidak dibarengi oleh adab. Sholat mah jalan terus, tapi mencaci maki orang jalan terus. Sholat mah jalan terus, tapi menghina orang jalan terus. Sholat mah jalan terus, tapi menyakiti orang jalan terus juga. Udah bangkrut tuh, nggak dapat pahala, cuma dapat apa? Capeknya doang. Pengen sholat biar dipandang, wah ini ada Rizka misalkan, aku mau sholat mau ada Rizka, misalkan Agri mau sholat nih, ada Rizka, wah jadi semangat nih, wah udah bahaya itu. Sholatnya karena siapa jadinya? Bukan karena Allah, tapi karena Rizka. Dan yang lainnya, contoh doang Agri, contoh gitu. Misalkan Randy juga mau sholat, wah yang tadinya malas sholat, tiba-tiba wah di sana ada si Rizka lagi aja, udah biarin. Ada Rizka gitu. Atau ada Lulu misalkan, atau ada Zawa misalkan. Akhirnya jadi semangat tuh. Nah, akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa, cuma dapat karena sholatnya itu bukan karena Allah, tapi karena orang, karena Rizka, karena biar dilihat sama Rizka, biar dilihat sama Zawa, biar dilihat sama Lulu. Nah, itu kalau masih kecil mah wajar. Tapi nanti kalau sudah gede, sudah dewasa, jangan kayak gitu. Sholat ya karena Allah dan Rasulnya, puasa, zakat, semuanya ibadah itu harus diimbangi dengan yang namanya akhlakul karimah. Kalau nggak diimbangin, ibadahnya jalan, tapi nyakitin orang, musuhin orang, nyanyi maki orang, menghinakan orang, ataupun juga nggak nolongin orang, seenaknya aja, udah dapatnya cuma bangkrut. Itulah yang Nabi maksud. Jadi bangkrut di sini itu bukan karena Randy, Agri, terus semuanya, bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya harta benda, tapi bangkrutnya di sini karena pahala-pahala ibadahnya itu diambil lagi atau dilempar kepada orang yang dihina. Tuh, pahalanya Agri akan lari kabur kepada yang Agri hina. Nah, contoh misalkan Agri menghina Randy, tuh pahalanya Agri langsung lari ke si Randy, udah itu ya. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nanti di yaumil hisab, ya, di hari perhitungan sana, nanti kita merasa sholat kita bagus, puasa kita bagus, zakat kita bagus, sedekah kita bagus, walhasil sampai di sana di hari perhitungan ternyata nggak ada apa-apanya. Padahal selama aku di dunia itu, padahal aku beramal terus, ibadah terus, kenapa aku nggak punya pahala? Itu sebabnya, karena ibadahnya tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Itu.
baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlaknya kepada sesama manusia lainnya. Gitu, Gri. Kalau orang punya perusahaan bangkrut, nangis nggak? Nangis. Jangankan perusahaan, warung aja lah. Warungnya mama atau bapak bangkrut, sedih nggak kita? Sedih. Sama juga nanti ke sana di yaumil hisab, kita pulang ke pas di yaumil hisab dihitung ternyata nggak ada pahalanya, habis pahalanya cuma gara-gara menghina orang, mencaci maki orang, nyakitin orang, nggak nolongin orang, cuek sama orang, nggak bantuin orang yang kesusahan, nggak mau nemenin orang yang kesusahan, ya udah bangkrut nanti di sana. Paham, Gri? Termasuk juga kayak gini belajar. Kalau belajarnya nggak sungguh-sungguh, nggak mau menghafal, nggak mau membaca, ya udah bangkrut. Keluar dari MI cuma dapat bukunya doang, bukunya, tapi isinya kita nggak dapat. Gara kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Gitu, Gri. You know? Paham tak, Agri? Nah, semuanya paham? Nah, jangan jadi orang yang bangkrut. Nah, sia-sia, Rizka. Makanya kalau ibadah itu harus diimbangi dengan akhlak, ya. Harus sopan sama orang, harus mau nggak boleh merendahkan orang, harus saling menghormati. Yang tua harus dihormati, yang kecil harus disayangi, gitu. Sebentar lagi sudah mau pulang. Siapa yang sudah selesai boleh dikumpulin, ya. Ini kita lagi ujian hari pertama penilaian akhir semester, ya, pelajaran Kurdis, Quran dan hadis. Sudah, Randy? Oke. Okay.